Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat ini maknanya ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman begitu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi orang yang beriman, Bapak Ibu saudara sekalian, disuruh oleh Allah bertakwa. Ini artinya apa? Orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Beriman, oh iya beriman, tapi bertakwa belum tentu. Makanya Allah menyuruh kepada orang beriman supaya bertakwa kepada Allah. Ya, nanti dijelaskan yang dimaksud bertakwa itu bagaimana. Terus yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, dan hendaknya memperhatikan nafsun seseorang, dan hendaknya seseorang itu satu diri itu memperhatikan ma qaddamat, apa yang dia telah dahulukan, lighadin, untuk besok. Ini kalau di Al-Quran di halaman berapa Pak? Di Al-Quran Kementerian Agama 548 549. Ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, ada dalam kurung akhirat. Jadi yang dimaksud, hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah dia lakukan, dia perbuat, dia dahulukan di dunia ini sekarang untuk kepentingan dia di hari esok. Ini ayat ini bukan bermakna, bukan mengandung makna atau berarti bahwa kita disuruh memikirkan masa depan, bukan. Karena dulu ada mubaleh, ada dai, tukang pidato gitu, tukang ceramah yang menerangkan ayat ini enggak pas. Jadi dia dengan berapi-api mengatakan, saudara-saudara sekalian, lihatlah ini Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita semua untuk memperhatikan masa depan kita. Jadi hendaknya masing-masing kita ini memperhatikan masa depannya. Bagaimana nanti mengurus anak-anaknya, bagaimana nanti, itu yang dibicarakan, duniawi. Padahal maksudnya ini bukan menyuruh kita memikirkan masa depan duniawi kita, enggak usah. Dunia kita sudah di tangan Allah. Allah sudah memikirkan, Allah sudah menetapkan untuk kita dunia kita. Dan kita tidak akan bisa lepas dari ketetapan Allah. Kita boleh bercita-cita, tapi cita-cita itu tergantung kepada Allah. Kalau Allah iyakan, terkabul cita-citamu. Kalau Allah tidak iyakan, tidak akan terkabul. Ya, jadi soal dunia itu Allah yang menentukan masa depan. Ini ayat ini menyuruh kita memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk besok di akhirat. Kalau besok masa depan kamu, nanti kamu sekolah apa, kamu kerja apa, gak usah mikir itu. Kamu sekarang lagi belajar aja yang sungguh-sungguh. Nanti kerja di mana, pokoknya kamu belajar selesai dulu. Nanti setelah waktunya kamu mau cari kerja, baru kamu mikir pekerjaan. Nanti kalau kamu sudah cari pekerjaan, minta tolong sama Allah supaya cepat dapat pekerjaan.
Itu setelah dapat pekerjaan minta sama Allah penghasilan yang mencukupi keluarganya. Begitu aja. Dunia ini kecil kok, remeh aja kok. Asal saudara bertakwa kepada Allah, semua urusan akan dimudahkan oleh Allah. Yakin itu, saya sudah yakin, seyakin-yakinnya. Ya, tapi kalau saudara belum pernah mengalami, memang ragu-ragu. Itu setan akan menggoda kita. Jadi ayat ini menyuruh kita memperhatikan hari esok, maksudnya hari di akhirat. Terus diulangi lagi di belakangnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Ayat 18 ini dulu. Ini saudara sekalian, penjelasannya atau tafsir dari para ulama seperti ini nih. Coba perhatikan. Satu ayat ini aja dulu. Kalau semuanya dibahas enggak selesai 1 jam ini. Ya. Jadi ayat ini maknanya begini nih. Perhatikan nih, keterangan para ulama ahli tafsir yang warna biru dari Imam Al-Baghawi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan hendaknya memperhatikan setiap orang apa yang setiap orang itu telah mengerjakan, telah mendahulukan, ligodin, untuk masa depan, untuk hari esok. Ligod untuk masa depan atau untuk hari esok. Godin itu kalau bahasa hariannya itu besok pagi. Besok pagi itu godin, itu bahasa Indonesianya. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok, untuk esok pagi. Yakni yang dimaksud esok pagi adalah liyaumil qiyamah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligodin, maksudnya liyaumil qiyamah. Setiap orang hendaknya memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia amalkan untuk kepentingan dia sendiri di hari kiamat nanti. Jadi ayat ini menyuruh kita beramal untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Hari kiamat nanti hari yang sangat menegangkan, sangat menakutkan. Tidak ada orang yang enggak takut di hari itu. Mau orang baikkah, orang jahat, semuanya takut di hari itu. Enggak ada yang tidak takut. Ya, kalau dunia ini banyak orang yang enggak takut sama hari kiamat. Nah, terus ya maksudnya yaitu liandur, hendaknya memperhatikan ahadukum, seseorang di antara kalian, ayasain, sesuatu apa yang qaddama, dia telah mendahulukan, dia telah mengerjakan, linafsihi, untuk kepentingan dirinya, amalan solihan, amal soleh, yang yunjihi, amal solehnya itu akan menyelamatkan dia, atau dia mendahulukan sayian, berbuat jelek, berbuat jahat, yang yubikuhu, kejahatan yang dia lakukan tadi, yubikuhu, akan membinasakan dia. Itu maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok. Maksudnya kita disuruh memperhatikan apa yang sudah kita amalkan, amal soleh apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, banyak atau sedikit, ikhlas apa enggak. Ini tafsir Al-Baghawi. Di belakangnya ini tafsir Al-Qurtubi. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maksudnya hati-hati terhadap Allah, takut kepada Allah fi awamirihi, dalam soal perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan dalam soal larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah dalam menjaga jangan sampai tidak melaksanakan perintahnya dan jangan sampai menerjang larangannya. Itu namanya bertakwa kepada Allah. Dan bukan hanya itu, wa ada'a, dan menunaikan faraidhu, fardu-fardunya Allah, fardu-fardu yang Allah sudah tetapkan. Wajtinabi, dan ya dengan menjauhi masihi, berbuat maksiat kepadanya. Kemudian wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dia telah kerjakan untuk hari esok, yakni yaumal qiyamah. Hari esok itu maksudnya hari kiamat, bukan masa depan. Masa depan enggak usah dipikir. Itu urusan Allah itu. Kita boleh aja merencanakan, ya.
menginginkan sesuatu untuk masa depan. Saya kepingin punya rumah, sekarang saya mulai menabung, boleh. Tapi nanti jadi punya rumah atau tidak itu terserah kepada Allah. Betul itu. Ada orang nabung sudah terkumpul karena dia nggak bayar zakat, ada banjir, hilang duitnya. Nggak dibayar zakatnya. Sudah cukup untuk beli rumah, udah disimpan bertahun-tahun nggak pernah dizakati, habis dalam sekejap. Ya. Terus di sini ada keterangan tambahan dari Imam Al-Qurtubi, wal Arab, dan orang Arab itu takunni biasa mengkiaskan anil mustakbal tentang hal masa depan bil hot dengan kata-kata besok gitu ya. Ada lagi pendapat yang lain, zakarul hot, Allah menyebut kata-kata besok tanbihan sebagai peringatan ya bahwa kepada annas saata, bahwa hari kiamat itu qoribatun, adalah dekat. Hari kiamat itu sudah dekat. Seperti sinetron yang setiap Ramadan, setiap sahur itu, kiamat sudah dekat. Terkenal banget itu kan. Itu masih berjalan terus itu. Jadi cucu-cucuku biasa nonton tuh, kalau anak-anak ini pernah nonton ya, mendingan nonton ini daripada nonton yang lainnya ya, daripada nonton drakor. Mendingan nonton sinetron hari kiamat, sinetronnya Deddy Mizwar itu. Ada pelajaran-pelajaran bagus ya. Jadi saudara sekalian, ini ada yang lain mengatakan qarrabas saah. Allah menyebut kata besok karena mendekatkan hari kiamat hatta ja'alaha kahodin, sehingga Allah menjadikan hari kiamat itu seperti seolah-olah akan terjadi besok pagi. Itu. Walasaka, dan tidak ragu-ragu lagi, tidak ada keraguan lagi, anna kulla atin, bahwa setiap yang akan datang qoribun adalah dekat. Jadi besok itu dekat. Kalau hari kiamat masih lama, tapi besok dekat. Kenapa hari kiamat Allah disebut dekat? Karena orang Arab biasa mengatakan untuk sesuatu yang pasti terjadi pakai kata besok. Itu artinya pasti itu. Wal maut, sedangkan kematian la mahalata, tidak bisa tidak, atin, pasti datang. Karena kematian pasti datang, makanya kita disuruh bersiap-siap dengan amal soleh kita untuk menghadapi kematian kita. Wa makna ma qaddamat, dan makna kata-kata ma qaddamat, apa yang telah dia kerjakan, yakni maksudnya min khairin au syarrin, dari perbuatan yang baik atau perbuatan buruk. Orang mau melakukan atau mengerjakan perbuatan yang baik atau yang buruk terserah dia, tapi Allah menyuruh berbuat yang baik. Kenapa? Karena itu yang akan menyelamatkan dia di akhirat nanti. Wattaqullah, diulangi 2 kali nih. Nah, sebagian korek suka mengulangi sampai 3 kali. Wattaqullah, diulangi lagi. Wattaqullah, tambahin lagi. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau saya dan murid-murid yang seperti saya, kalau membaca ayat Quran diulang-ulang sama guru saya dimarahin. Kamu itu mengubah-ubah Al-Quran. Ayatnya bunyinya 1 kali kok dibaca berulang-ulang. Padahal ada hadisnya itu. Ya kan? Ada hadisnya toh? Pernah baca kan sampean ya? Ada hadisnya. Tapi beliau tidak mau pada itu. Karena ada ayat Al-Quran yang lebih tinggi dari hadis itu yang melarang mengubah kalimat-kalimat Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh dirubah. Apa adanya, 1 kali ya baca 1 kali, jangan 2 kali, jangan 3 kali. Itu kalau guru saya, ya. Nah, kembali ke sini. Jadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui kepada apa yang kalian kerjakan. Imam Al-Qurtubi mengatakan ada Allah mengulang kata wattaqullah ini, kila dikatakan ada 2 kata bertakwalah kepada Allah di sini. Itu maksudnya at-taqwal ula, perintah takwa yang pertama itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Itu maksudnya ta'at taubatu fima madha minadz dzunub. Bertakwa kepada Allah untuk orang yang beriman adalah bertobat. Orang beriman itu bagaimanapun juga dia manusia biasa, pasti pernah berbuat dosa. Karena itu Allah menyuruh bertakwa, maksudnya menyuruh bertobat gitu. Terus wasaniyatu, sedangkan kalimat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, perintah
takwa yang kedua itu ittiqa'il ma'asi, perintah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sesudah masa lalu dulu penuh dengan maksiat, sekarang segera bertobat, terus bertakwa lagi, jangan melakukan perbuatan maksiat fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Nah, ini dua pakar tafsir ini, Al-Baghawi dan Al-Qutubi, cukup jelas menjelaskannya. Tapi Ibnu Katsir lebih jelas lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ini amrun bitaqwahu, adalah perintah dari Allah untuk bertakwa kepadanya. Wahia, dan dia perintah bertakwa ini tasmalu, meliputi fi'lah ma bihi umira, meliputi perbuatan apa saja yang dengannya seseorang diperintah, wa tarki, dan meliputi meninggalkan ma'anhu, apa saja yang dari sesuatu yang zujiro, dilarang. Jadi menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itu makna takwa kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, yaitu kalimat Allah ini maksudnya hasibu anfusakum, nilailah, hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti di akhirat dihisab oleh Allah. Wanzuru, dan memperhatikanlah, dan hendaknya memperhatikan kalian semuanya ma'iddahartum, apa yang kalian telah mendahulukan, telah kalian simpan, li anfusikum, untuk kepentingan diri kalian, minal a'mali sholihah, dari amal-amal soleh, li yaumi ma'adikum, li yaumil qiyamah, yaitu li yaumi ma'adikum, untuk hari kembalinya kalian, wa ardikum, dan hari menghadapnya kalian, ala rabbikum, di hadapan Allah pemelihara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ibnu Katsir berbeda dengan Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan ini perintah ini bukan pengulangan ini. Kalau Ibnu Katsir mengatakan ini takkidun, ini pengulangan, penguatan, sanin, penguatan yang kedua. Ya, disuruh bertakwa sampai 2 kali dalam satu ayat Allah menyuruh bertakwa. Ini penekanan. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Maksudnya, i'lamu, ketahuilah wahai manusia, annahu, bahwasanya Allah itu alimun, dia Maha mengetahui, bijami'i amalikum, kepada semua amal-amal perbuatan kalian, wa ahwalikum, dan semua keadaan kalian. La takhfa alaihi minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari kalian, sesuatu apapun yang tersembunyi. Jadi seperti tadi ayat yang dibaca itu, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi lagi di hari kiamat nanti dari kalian wahai manusia, apa saja yang kalian sembunyikan. Uang 347 triliun itu siapa punya? Sekarang kalian bisa sembunyikan, nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah. Ini punya si fulan ini, dikumpulkan, dicuci uangnya biar enggak kelihatan. Gitu ya. Wala yaghibu anhu, dan tidak ada yang ghaib terhadap Allah. Allah tidak ada yang tersembunyi dari Allah, tidak ada yang tidak kelihatan dari Allah. Min umurikum, dari perkara-perkara kalian, jalilun, entah itu perkara yang besar, wala, dan tidak pula hakirun, perkara yang remeh. Sampai di sini pelajaran pagi ini tentang tafsir selesai. Ya, aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa dulu sebelum saya mulai anak-anak untuk menampilkan kemampuannya. Kita berdoa dulu untuk saudara kita yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina
wa barik lana fi rizkina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi hajah Sumiyani. Allahumma shfi hajah Sumiyani. Allahumma shfi hajah Sumiyani. Allahumma shfi Naura Amira. Allahumma shfi Naura Amira. Allahumma shfi Naura Amira. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.